Jadi nggak pernah puas. Kalau orang tidak bersama Allah tidak akan pernah puas. Karena dalilnya, ya toh, di sisi Allah itu lebih dari di langit dan bumi itu di sisi Allah lebih baik. Ya dalilnya ya. Ini apa sih? Peristiwa yang ngono sih. Di sisi duit, di sisi bojo, di sisi apa sih? Diwaca tok ae. Di sisi Allah itu lebih baik dari si dunia ini. Ya apa? Bukan boleh, bukan. Nah, kamu di dunia diuji. Pilih ini apa pilih aku? Nah, kalau kita ya pilih Allah. Kalau pilih Allah dunia dapat, ini dapat. Kalau pilih ini dunia dapat, akhirat nggak dapat, Allahnya nggak dapat. Kalau pilih Allah dapat dunianya, karena kita tinggal di dunia dapat kan itu dua. Ini kalau pilih ini, ya ini nggak dapat. Ya, dalilnya itu yang harus dipahami. Nah, akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, baru tahu dirinya itu, baru tahu diri, baru tahu Allah, baru kenal. Makanya orang itu diuji supaya kenal kepada Tuhan. Apalagi ulama. Kalau sampai dia nggak belum kenal, diuji lagi, diuji lagi. Kita sudah bertorekat itu diuji. Karena kamu ngomong, saya sudah dekat kepada Allah, saya sudah begitu. Kalau kamu mengaku beriman, tak uji dulu. Tahu-tahuannya, oh masih berimannya ini masih 40%. Diuji, naik 60. Ya, atau kamu bang, saya sudah 60. Tidak begitu aja kamu mengaku beriman, tak uji lagi, naik 70. Maka kalau diuji itu kata Allah sampaikan berita gembira kepada orang yang diuji itu. Kamu dinaikkan pangkat derajatnya. Ya, nah kita kalau nggak paham loh, saya kok diuji padahal saya sudah bertorekan loh. Makanya harus ada guru nih. Kamu nggak paham, gurunya yang kasih paham. Kamu ada guru mikir-mikir dewe, bingung kamu. Nah, selanjutnya dia baru sadar, Robbana dolam, ya Allah aku ini zalim, aku ini salah ampuni aku ya Allah, ngono. Baru tawaduk, baru tahu diri, iya aku ini sombong dah, aku ini gak tahu diri, ngono. Baru sadar, baru dia kenal dirinya kan, baru dia iya. Nyerah dia baru tawaduk. Nah, setelah dia nyerah, baru dia kena mengaku bersalah, diampuni sama Allah, terus diajarin dia. Jangan sampai terulang lagi. Dan menjadi contoh buat umat. Kalau dia memakai kalimat la ilah lo ditalkinkan. Apa dasarnya waktu Nabi Adam ditalkin ayatnya? Uh-uh. Maka pada saat itu Nabi Adam mendapatkan talqin kalimat la ilaha illallah dari Tuhannya sehingga dia bertobat dan bertobatnya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, baru dia diturunkan ke bumi. Nah di sini kamu akan diuji lagi. Yaitu kamu bisa bermusuhan, kamu bisa tergantung bagaimana kamu bisa menerima ujian-ujian lagi di dunia untuk mencapai surga. Ya toh? Jadi diuji lagi kedua. Kamu sudah dikeluarkan bagaimana supaya masuk. Nah ini kasih cuma la ilaha. Maksudnya jangan merasa tidak ada kamu, tidak ada semua, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Pakai itu. Kalau dulu enggak merasa gitu, pokoknya kaya-kaya dia yang sudah yang maha kuasa. Ya toh? Padahal semua itu Allah yang nyiapkan gitu loh. Jadi dia tidak kenal, setelah itu kenal semuanya Allah. Nah, jadi terus dia bergantung kepada Allah setelah itu dia. Selalu dia merendahkan diri kepada Allah, ya Allah, tanpa pertolongan, tanpa petunjukmu. Nah, dikasih petunjuk, ditolong. Nah, makanya Allah itu mengatakan Allah membalikkan hati manusia.
Kalau dia lagi kebablas, dibalik lagi supaya sadar. Nah, kalau dia sampai putus asa, dibalik lagi supaya itu. Itu yang dibalik-balik itu sebetulnya orang yang beriman. Supaya tahu bahwa semua kamu itu tangan Tuhan. Kalau kamu umpamanya seperti malam dengan siang ya. Kalau kamu waktu di atas, dibalik ke atas ya. Itu Tuhan diberi kelapangan supaya kamu tidak terlalu bergembira. Kamu tahu ini dari Tuhan. Dalilnya kan itu di hadits. Iya. Jadi Allah. Nah, nanti kamu diturunkan ke bawah. Supaya tahu bahwa kamu tidak punya daya. Tuhan semua yang ngatur. La haula wala quwata illa billah. Supaya kamu turun ke bawah itu supaya kamu, karena kamu tahu pasti kamu itu bisa ridho menerima, sabar menerimanya karena dari Tuhan. Jadi kita ini semuanya ini nggak punya apa-apa, dititipi semua. Mau diambil, kalau kamu merasa, kalau yang bahayanya, kalau kamu merasa memiliki, diambil, kamu sakit, salahnya kamu merasa memiliki. Kalau kamu nggak merasa, nggak sakit kamu. Jadi sakitnya itu karena kamu merasa memiliki. Kalau kamu nggak merasakan, aku juga bilang duwe, PPN. Tapi kalau merasa, dicoba, salahmu dewe kon duduk barangmu kon ngakoni. Ini sulit.